Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Tuan Guru kita bersama, Mukarram Dr. K. Haji Muhammad Fatih Rizad MA. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun beliau berdakwah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Hakim. Mudah-mudahan keluarga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatizah yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para Laskar Ababil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungi beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Serta para hadirin jamaah al-muhsinin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu Allah Subhanahu wa ta'ala pernah memberi tantangan kepada kekasihnya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Sulaiman, kau milih mana? Harta, jabatan, atau ilmu? Maka kata Nabi Sulaiman, ya Rabb, ya Allah, saya pilih ilmu. Saya pilih ilmu ya Allah. Akhirnya ilmu dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Sulaiman mengumpulkan para prajurit-prajuritnya dari golongan manusia, hewan, jin, dikumpulkan untuk mengadakan rapat paripurna. Ketika sudah dikumpulkan, ada satu yang terlambat datangnya, yaitu burung bulbul. Burung bulbul ini terlambat. Kemana beliau? Karena dia lagi mantau yang namanya Ratu Bilqis, kerajaan Ratu Bilqis yang terbuat dari berlian yang sangat mahal. Ketika burung bulbul ini nyampe kepada Nabi Sulaiman, punten mohon maaf. Kata siapa? Kata Bang Asep, ya. Punten mohon maaf, ya kan, Baginda, saya terlambat, ya kan. Kata burung bulbul, wahai Baginda, Ratu Bilqis sedang datang kemari untuk meminta yang namanya negosiasi, biar diperbolehkan untuk yang namanya tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, Ratu Bilqis ini lagi di jalan. Kata Nabi Sulaiman, wahai para prajuritku, siapa yang bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis di depan istanaku? Maka sebelum Ratu Bilqis nyampe ke sini, istana sudah ada di sini. Kata iblis laknatullah, ya Baginda, serahkan tugas ini kepada saya. Ya kan, kata ifrit nih, si ifrit, ya kan,
Ifrit ini mengatakan, ya baginda, serahkan kepada saya tugas ini. Saya bisa memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum baginda bangun dari duduk baginda. Itu Nabi Sulaiman itu kalau duduk dari beduk subuh sampai beduk zuhur, ya Pak, berarti 6 jam. Beduk subuh sampai beduk zuhur itu Nabi Sulaiman. Duduknya zuhur baru diri Nabi Sulaiman. Ketika Iblis, Ifrit ini mengatakan seperti itu, lalu datang yang namanya orang soleh. Kata orang soleh ini, wahai baginda, jangan kau serahkan kepada Ifrit, serahkan kepada saya. Serahkan kepada saya saja, wahai baginda. Ifrit cicing wahai, diam, ya, cicing wahai di situ, jangan kemana-mana. Ketika itu orang soleh mengatakan, ketika baginda, sekedip mata baginda, istana sudah ada di depan baginda. Ya kan? Baca doa nih orang soleh, sum-sum ketemu sum-sum, tulang ketemu tulang, besok. Ya kan? Ada tuh, ada di depannya, sudah ada, ya kan? Istana Ratu Bilqis sudah ada. Sebelum Ratu Bilqis datang, itu istana sudah ada. Nggak lama kemudian Ratu Bilqis datang. Kumaha ini, ya kan? Kumaha istana kita ada di sini, ya kan? Bukankah kita ada mau ke istananya Nabi Sulaiman? Ketika itu Nabi Sulaiman akhirnya, Ratu Bilqis menemukan Nabi Sulaiman bernegosiasi. Akhirnya karena ilmu yang begitu indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya Ratu Bilqis menjadi istri dari baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Tuh, Ratu Bilqis, ya kan? Ratu punya kerajaan yang terbuat dari berlian yang sangat mahal. Akhirnya Nabi Sulaiman mendapatkan apa yang didapati? Harta, jabatan, tahta, wanita yang cantik dan jelita. Ya, Ustaz Rizky mana? Ya, tuh. Karena apa? Karena ilmu. Kalau kata guru saya, kalau kata tuan guru, dan yang penting lu ngaji, insya Allah selamat. Yang penting lu ngaji. Gak usah pikirin cewek datang sendiri sama lu ntar. Kita mah yakin aja apa kata guru, ya kan? Kalau kata guru A, ya A, yakin karena Allah, ya kan? Ya, Ustaz Rizky, iya, itu. Ustaz Rizky, iya, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman mendapatkan harta, jabatan, tahta, dan ilmu, dan wanita nan cantik dan jelita. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wallahi hayatul fata bil ilmi wa tuqa. Kata Imam Syafi'i, beliau katakan, demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Maka dari itu, kita masih muda nih, para jomblo fisabilillah, ya kan? Para jomblo fisabilillah nih, jangan takut, cewek mah gak kemana, yang penting nyari ilmu, ya kan? Yang penting nyari ilmu. Allah, kata Imam Syafi'i, demi Allah, ya kan? Demi Allah, hidupnya seorang pemuda itu dengan ilmu dan takwa. Kalau dua-duanya tidak dipegang dengan anak muda, maka tinggal tunggu kehancuran, kata Imam Syafi'i. Gitu. Ya, karena ilmu dan takwa. Maka jangan takut, wahai para sahabat semuanya. Jangan takut. Allah tidak akan
Gak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita. Allah sudah mengabulkan doa kita. Takbirnya di mana? Dalilnya ada di kitab Tausyih ala Ibnu Qasim. Di dalam kitab Tausyih ala Ibnu Qasim mengatakan bahwa segala doa-doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma ada 3. Yang pertama, bi'ainil matlub, sesuai apa yang kita minta. Kalau yang sesuai kita minta itu belum kunjung tiba, jangan suuzon sama Allah. Bisa jadi yang kedua, apa? Bidaf'i dharari. Bisa jadi Allah hindarkan kita dari malapetaka, hindarkan kita dari mara bahaya, musibah itu karena apa? Doa kita. Yang ketiga, bithawabi fil akhirah, atau diberikan kita nanti di akhirat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan pernah kita suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, yang penting cari ilmu, ya kan? Mau kemana pun cari ilmu. Ya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.